1. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Abidin Fikri sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP, serta Zahrul Azhar Asumta Gus Hans selaku Sekjen Nasional Gerakan Ayo Mondok, dan Profesor Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita sapa, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Iya, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang di Berita Satu Utama. Saya ini langsung saja ingin ke Pak Abidin. Pak Abidin, ini kita sudah mendengarkan juga bahwa sudah ada mandat besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan audit menyeluruh terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia begitu. Kalau menyikapi hal ini, mengingat pemerintah juga dengan cepat sudah membentuk Satgas untuk audit bangunan ponpes di seluruh Indonesia, dari DPR menanggapi hal ini seperti apa, Pak Abidin? Saya kira kami di Komisi 8 DPR RI memberikan perhatian khusus berkaitan dengan musibah yang terjadi di sini. Karena memang seperti diketahui beberapa bulan terakhir ada beberapa yang mengalami runtuh ya saat menjalankan peribadatan di beberapa daerah. Yang terakhir di Sidoarjo, sebelumnya ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya kira ini seperti gunung es ya. Iya. Ya, oleh karena itu sangat tepat yang dilakukan oleh kementerian terkait atas perintah Bapak Presiden untuk segera mengidentifikasi pondok pesantren seluruh Indonesia untuk segera diklasifikasikan mana yang perlu mendapat afirmasi berkaitan dengan kondisi bangunan yang sekarang. Oleh karena itu memang pembangunan pondok pesantren atau sekolah keagamaan yang dilakukan di Indonesia itu memang mempunyai kekhasan tersendiri. Karena apa? Karena rata-rata pembangunan itu secara bertahap. Nah, sehingga karena bertahap tentu tidak sempurna dalam perencanaannya. Apalagi kalau bangunan itu bertingkat, sehingga perlu diketahui struktur dari bangunan. Konstruksinya itu harus benar-benar dipastikan aman bagi pengguna dari gedung itu. Ya, Pak Abidin, ini kan kalau Komisi 8 juga memiliki peran yang sangat sentral juga, terutama dari fungsi pengawasannya, legislasi maupun anggaran terhadap sektor keagamaan dan juga sosial begitu ya di Komisi 8. Lantas dengan adanya dari audit ini, apakah langkah yang untuk mendampingi begitu ya pemerintah dari DPR sendiri seperti apa, dan harapannya dari Komisi 8 sendiri terhadap kinerja Satgas audit bangunan ponpes yang dibentuk pemerintah akan seperti apa? Saya kira ini menjadi pembicaraan secara informal berkaitan dengan fungsi dari Kementerian Agama. Sekarang kan Kementerian Agama kewenangannya ada yang sudah menjadi kementerian tersendiri. Nah, misalkan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, sehingga Kementerian Agama lebih, saya kira, untuk memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Karena sudah ada undang-undangnya juga kan, undang-undang pondok pesantren. Nah, penanganan di Kementerian Agama ini momentum agar Kementerian Agama lebih fokus untuk menata baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fasilitas dari bangunan-bangunan pondok pesantren atau sekolah keagamaan. Nah, ini menjadi momentum agar Kementerian Agama berfokus untuk hal itu. Nah,
dengan berkaitan dengan anggaran, saya kira Ya. perlu diafirmasi berkaitan dengan pengurusan bangunan yang sekarang menjadi PBG ya, yang dulunya EMB. Nah itu jangan sampai mempersulit Ya. dari yayasan atau penyelenggara sekolah keagamaan. Ya. Apabila perlu itu diberikan edukasi yang baik bahwa secara struktur ya maupun konstruksi harus memang diperhatikan secara benar. Apabila misalkan sekarang sudah ada bangunan tapi tidak memenuhi syarat secara hitungan dari pembangunan, ya harus segera kalau ada teknik itu misalkan Ya. untuk strukturnya disuntik katakanlah sekarang ya. Ya. Atau perlu sinergi dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota. Tentu juga di tingkat pusat, Kementerian PUPR gitu untuk bersama-sama untuk mengidentifikasi keseluruhan bangunan-bangunan pondok pesantren, apalagi dijelaskan bahwa banyak pondok pesantren di seluruh Indonesia itu umurnya yang lebih dari 100 tahun. Oke. Berdirinya lebih dari 100 tahun. Jadi sangat tepat sekali ini yang dilakukan. Oke, itu menarik Pak Abidin. Nanti akan saya tanyakan juga terkait dengan paparan anggaran. Kalau tadi Anda sampaikan begitu titik fokusnya ada di Kementerian Agama. Apakah kemudian langkah kolaborasi dengan Pemda maupun dengan Kementerian PU mungkin akan ada di sana. Tapi saya bergeser dulu ke Gus Hans. Gus Hans, untuk merespon dari instruksi Presiden Prabowo Subianto setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan ada audit menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian gerakan dari Ayo Mondok ini juga melihat langkah ini sebagai suatu hal yang baik dan juga positif begitu ya. Apakah kemudian organisasi juga siap untuk mendampingi kemudian juga membantu pondok-pondok melakukan penyesuaian, Gus Hans? Ya, pertama saya ucapkan apresiasi atas gerejepnya Pak Presiden langsung mengutus para pembantu-pembantunya. Tapi yang kami harapkan adalah bagaimana caranya membuat sebuah regulasi yang tidak tambal sulam. Artinya hanya karena ada kasus akhirnya muncul regulasi dan sebagainya sehingga nanti regulasinya ada nanti parsial. Oleh karena itu maka menurut saya ingin setback dulu bahwa perlu wadah yang kuat untuk bisa mengurus ini. Apakah nanti ini regulasi yang dibuat oleh Pak Presiden ini kepanitiaannya ad hoc atau memang langsung ada badan tersendiri. Ini harus kita bicarakan. Kalau misalnya ad hoc, berarti kan karena kasuistik sehingga ada sesuatu kasus sehingga ini muncul gitu kan, nanti akan timbul lagi dan sebagainya. Nah, ada satu yang mungkin di sini ada Pak DPR RI, Pak Abidin, mohon segera didorong untuk segera Kementerian Agama itu minimal ada dirjen lah untuk masalah pesantren. Sehingga wadah yang ada mumpuni ini bisa mengatur seluruh pesantren yang jumlahnya sekitar 40 ribuan seluruh Indonesia. Artinya saya kira wadah yang sekarang ini terlalu kecil untuk mengurusi pesantren yang begitu banyak. Yang berikutnya, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Pak Menko kepada pesantren-pesantren yang tua menyampaikan, lalu apakah ini bisa didengar? Gus Hans. Ya, Gus Hans, nampaknya kami kesulitan untuk menangkap suara Anda dengan jelas. Sepertinya kita mengalami kendala jaringan komunikasi. Saya akan bergeser terlebih dahulu untuk membuka pertanyaan terhadap pertanggungjawaban begitu. Karena memang kalau kita lihat perkembangan penyelidikan, kepolisian ini juga sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan, kemudian juga memanggil saksi-saksi begitu seperti yang kita saksikan sebelumnya. Tapi tragedi ini juga tidak lepas Bapak-Bapak dari dugaan kelalaian yang berujung pada korban jiwa. Ada lebih dari 60 korban
korban jiwa, saya ingin ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, artinya ini kan sudah masuk ke ranah wilayah hukum pidana, bukan sekedar dari sisi administratifnya saja, Prof. Pertanyaan sekarang, siapa sebetulnya yang benar-benar bisa dimintai pertanggungjawaban, Prof, secara hukum? Apakah kemudian pihak pondok pesantren, apakah kemudian kontraktor bangunan, atau mungkin Pemda setempat daerah begitu ya, yang mengetahui sebetulnya dari pondok pesantren ini tidak memiliki izin yang sesuai dengan kelengkapannya, Prof, karena dinilai juga ada kelalaian di sana. Ya, pertama tahap penyelidikan kan dalam rangka untuk melakukan klarifikasi, interview para saksi dan pengumpulan alat bukti yang lain untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Sekarang ini kan masih melakukan proses untuk klarifikasi apakah ada peristiwa pidana atau tidak, karena ada yang memahami juga ini sebuah takdir gitu kan, maka ini yang akan dilakukan penyelidikan tadi itu. Karena memang kalau ada peristiwa pidana, maka yang paling mendekati kan ini unsur tentang kelalaian, pasal 359 KUHP, bahwa faktanya ada kematian, ada korban, yang kemudian yang dilakukan penyelidikan apa penyebabnya, ya, unsur kausalitasnya antara kematian tersebut dengan penyebab sebelumnya. Apakah ada kelalaian, misalnya tidak ada IMB, misalnya struktur bangunannya tidak benar, atau mungkin tentang bangunan kolomnya tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Nah, itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban, bahwa misalnya tidak ada IMB, kok ternyata berdiri bangunan tersebut. Berarti kan ya pihak pengelola yang tidak memiliki IMB yang harus bertanggung jawab. Sebaliknya, misalnya kaitannya soal fondasi, soal kolom, dan lain sebagainya, tadi kan kaitannya dengan soal kontraktor. Kenapa sampai lalai menyebabkan terjadinya bangunan seperti itu. Jadi ya, yang kita tunggu adalah bagaimana polisi, penyelidik akan mengambil sebuah kesimpulan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Dan tentunya kan kita juga baca bahwa katanya wali santri tidak akan menuntut, menganggap ini sebuah takdir. Ya kita apresiasi, kita hargai, tetapi yang terpenting adalah bahwa ke depan ini jangan sampai terulang lagi. Ini adalah momentum untuk mengedukasi dan menimbulkan efek jera supaya tidak boleh ada kejadian seperti ini, tidak ada kelalaian apapun, sehingga kemudian nanti ke depan lebih aman, lebih nyaman bangunannya gitu, ya. Oke, tapi Pak Suparji, Prof, ini kalau kita lihat kan tidak bisa diabaikan juga karena menjadi sebuah fakta bahwa bangunan tersebut ini juga tanpa IMB sekian lamanya. Artinya di sana kan ada sebuah pembiaran juga, Prof Suparji. Kalau Anda melihatnya hal tersebut apakah kemudian bisa masuk ke ranah pidana, Prof? Ya, bahwa ini karena IMB ini kan sebagai salah satu persyarat kan untuk mendirikan sebuah bangunan gitu. Nah, kalau kemudian tidak dipenuhi, berarti kan ada unsur melawan hukum. Ada ketentuan yang dilaksanakan, ternyata tidak dilaksanakan. Berarti kan ada unsur kelalaian, ada tanggung jawab, ada kewajiban untuk mengurus IMB. Ternyata IMB tidak ada, berarti kan sebuah kelalaian. Mengukur sebuah kelalaian itu adalah berdasarkan tanggung jawab, berdasarkan tugas, berdasarkan kewajiban. Ketika ada tugas, ada tanggung jawab, ada kewajiban tidak dilaksanakan, maka itulah sebuah kelalaian. Dengan demikian, kalau memang tidak ada IMB, ternyata berdiri bangunan, inilah sebuah kelalaian, sebuah unsur melawan hukum, karena saya kira banyak peraturan-peraturan yang memerintahkan untuk pendirian bangunan tadi harus ada IMB-nya. Maka dengan demikian, ini salah satu unsur bagaimana bukti permulaan menunjukkan adanya kelalaian karena tidak ada IMB, dan ini momentum yang baik bagaimana IMB itu harus ditertibkan, IMB juga tidak dipersulit karena kadangkala tidak ada IMB itu karena faktor-faktor misalnya kesulitan mengurusnya. Tapi yang sekarang ini fokus ada pertanggungjawaban siapa sebetulnya yang lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya gitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Abidin. Pak Abidin, kalau kita berbicara bukan hanya terkait dengan aturan saja sebagaimana yang tadi kita diskusikan begitu ya di atas kertas, tapi kenyataannya di lapangan ternyata juga ini banyak pengawasan pembangunan Ponpes begitu ya, seperti Kementerian Agama, kemudian juga dari Pemda setempat juga mengklaim memiliki perannya juga. Tapi faktanya banyak ribuan bangunan dari pondok pesantren yang ada di
Indonesia begitu berdiri tanpa standar teknis termasuk yang sudah terjadi saat ini begitu ya, yang ada di Sidoarjo begitu. Nah, tapi sebetulnya peran-peran di sini apakah ini difokuskan pada Kementerian Agama, pada Kementerian PU atau Pemda setempat, dan kalau laporan yang didapatkan, paparan yang didapatkan di meja kursi Komisi 8 terkait dengan anggarannya seperti apa, Pak Abidin, selengkapnya? Saya kira berkaitan dengan kekhususan ya. Ini bangunan pondok pesantren itu mempunyai kekhususan. Artinya bangunan yang tumbuh ya. Jadi tidak dirancang kecuali pondok pesantren yang memang punya dana yang cukup ya. Yeah. Tapi biasanya pembangunan pondok pesantren itu berdasarkan partisipasi dari masyarakat. Betul. Sehingga pembangunannya secara bertahap. Nah, oleh karena itu saran Abi agar kementerian terkait harus bersinergi untuk secara berkala untuk melakukan inspeksi ke pondok pesantren. Kenapa? Karena ini kan bangunan yang tumbuh kan, bukan langsung perencanaan sempurna lalu dibangun lalu selesai, tidak. Nah, karena pembangunan ini ada kekhasan tersendiri. Oleh karena itu secara berkala harus dilakukan sinergi untuk mengecek keseluruhan dari pondok pesantren seluruh Indonesia. Nah, Pak Abidin, kalau itu dilakukan secara berkala, bukan berarti 5 tahun sekali, 1 tahun bisa. Nah, kalau sinergi ya, pemerintah pusat dalam hari kementerian terkait, provinsi dan kabupaten kota itu bisa dilakukan. Karena faktanya kan ini banyak pondok yang berusia puluhan hingga ratusan tahun, Pak Abidin, bangunan tua, dan tentunya ini butuh biaya besar. Disampaikan juga akan dilakukan rehabilitasi pondok-pondok pesantren begitu. Tapi bagaimana Komisi 8 terkait dengan kebutuhan anggaran ini, skemanya akan seperti apa yang nanti akan diinstruksikan juga kepada kementerian-kementerian terkait? Karena tidak jelas ya, artinya sekarang data tersedia itu belum sempurna kan, karena itu baru perintah presiden. Kita tidak tahu jumlah pondok pesantren itu yang perlu katakanlah dibangun atau apakah perlu katakanlah disuntik ya. Secara konstruksi kan bisa tuh, yang ahli konstruksi pasti tahu tuh. Apakah struktur dari bangunan kalau yang lebih dari 1 lantai itu harus diberikan harus diruntuhkan, apakah dibangun lagi atau ditambah. Nah, ini yang belum teridentifikasi kan. Kan baru perintah dari presiden. Nah, melihat data ke depan, kalau katakan akurasinya di seluruh Indonesia bisa dilakukan, baru bisa mengetahui kira-kira akan dibutuhkan anggaran berapa untuk yang didahulukan, misalnya begitu. Ya, masih terkait dengan data ya, artinya yang kemudian ini menjadi kendala kita juga untuk bisa memfokuskan anggaran tersebut. Gus Hans, dari pengamatan Anda, kondisi rata-rata bangunan pondok pesantren yang ada di Indonesia saat ini sebetulnya sekarang seperti apa? Apakah sebagian besarnya ini sudah memenuhi standar bangunan modern atau masih banyak juga yang berdiri secara tradisional saja begitu, Gus Hans? Ya, mostly masih tradisional ya, karena bukan faktor apa-apa, tapi karena memang niatan para pendiri pesantren itu biasanya hanya karena faktor kasihan, orang ingin pondok tapi nggak ada tempat, akhirnya dibangun seadanya dengan dana yang seadanya. Ini jadi problem jadi kita. Nah, tadi saya ingin kembali bahwa kalau misalnya pemerintah menyampaikan bahwa memfokuskan bangunan-bangunan yang lama, ingat bahwa di Al-Khazini tadi itu, yang kemarin itu bukan bangunan lama, itu bangunan masih relatif baru, cuman strukturnya tidak dibangun dengan standar yang semestinya menurut saya. Setelah kita lihat ya, karena saya pernah mengisi di ruangan itu yang hancur itu, memang tiang-tiangnya tidak begitu kuat menurut saya jika itu digunakan sebagai 4 lantai begitu. Artinya kalau misalnya pemerintah menyampaikan bahwa akan fokus kepada pesantren yang usianya 100 tahun, lebih kepada memastikan bahwa kalau pesantren sudah di atas 100 tahun, artinya memang secara track record dan juga secara ajaran tidak menyimpang, dan juga memang betul-betul NKRI dan memang betul-betul ajarannya ini memang dibutuhkan oleh masyarakat.
bukan pesantren-pesantren yang baru-baru saja. Artinya silahkan menggunakan standar pesantren yang di atas 100, tetapi bangunannya tidak hanya bangunan yang lama, tapi bangunan yang baru pun saya tidak menjamin bahwa bangunan yang baru menggunakan struktur dan juga standar sipil yang kuat. Karena memang tidak semuanya pesantren memiliki kemampuan untuk bisa membangun secara standar seperti itu, begitu. Oke, baik. Kalau begitu tentu ini masih banyak sekali PR bagi pemerintah, terutama adalah Satgas Audit menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Begitupun juga dengan kerja dari kepolisian begitu ya, yang akan mengungkap juga masalah pertanggungjawaban dari insiden ini. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak kalau begitu atas informasi dan juga waktunya. Prof. Suparji, Gus Hans maupun Pak Abidin, terima kasih banyak. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.